Kalau kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu katanya kesadaran manusia terhadap apa yang dia kerjakan dan kesiapannya untuk menanggung resiko dari apa yang dia kerjakan. Itu kalau kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi apa kata firman Tuhan tentang tanggung jawab? Coba sama-sama kita baca. Tanggung jawab adalah 2-3. Setia mengelola hidup, talenta, waktu dan ciptaan Allah sebagai wujud iman. Jadi tanggung jawab itu adalah sebagian atau bagian dari iman. Jadi kalau kita katakan kita orang yang beriman kepada Tuhan, berarti kita adalah orang yang mau menerima tanggung jawab. Ingat waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan kasih mereka tanggung jawab untuk mengelola ciptaannya. Jadi tanggung jawab itu setia mengelola hidup, mengelola talenta, mengelola waktu dan ciptaan Tuhan sebagai iman kita, bukan sekedar aturan. Nah, jadi kalau anak-anak muda kalian pergi ke sekolah tepat pada waktunya, itu sebenarnya bagian dari iman. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau pergi ke sekolah nggak terlambat, itu bagian dari apa? Iman. Jadi kalau mengerjakan tugas tepat waktu, itu bagian dari apa? Iman. Karena dikatakan mengelola hidup, mengelola waktu sebagai wujud iman, bukan sekedar aturan. Oh, aku hari ini sekolah karena aturannya hari ini sekolah. Senin sampai Jumat anak SMU sekolah karena peraturannya begitu. Bukan. Itu adalah tanggung jawab bagian dari iman. Sampai di sini kita mengerti? Amin. Kita lanjutkan. Tanggung jawab dalam hal apa saja yang Tuhan mau? Ayo lanjut slide berikutnya. Ya, kita masuk. Ya, praktek tanggung jawab tadi. Praktek tanggung jawab. Nah, kita mau bahas satu-satu ya. Yang pertama itu tanggung jawab atas diri sendiri dan waktu. Katakan sama-sama, diri sendiri dan waktu. Coba buka Roma 14 ayat 12. Yuk, kita baca sama-sama firman Tuhan ini ya. Roma 14 ayat 12. Ya, kalau nggak bisa ditampilkan kita baca dari Alkitab kita saja ya. Roma 14 ayat 12. Sudah dapat? Saya tunggu sampai dapat ya. Sudah? Oke, kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, diri kita ini itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang tua kita. Jadi gak ada lagi di sini anak sekolah yang bilang begini, itulah gara-gara mama, itulah gara-gara papa, aku terlambat karena baju sekolahku nggak nampak. Tanggung jawab siapa pakaian sekolahnya? Tanggung jawab siapa? Itulah gara-gara Kak Rika, ya kan? Salahkan orang lain. Banyak kali dibuatnya tugas kami, disuruh buat ini, suruh buat ini, jadi keteteran tugas sekolahku. Tadi dikatakan tanggung jawab atas waktu, bagaimana mengelola waktu. Ternyata Tuhan katakan setiap orang memberi pertanggungan jawab atas dirinya sendiri kepada Allah. Artinya apa? Hari-hari yang kita jalani ini, baik atau tidaknya, bagus atau tidak, itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tahu, berarti kita nggak akan buat waktu kita itu terbuang percuma tanpa dikelola dengan baik. Setiap hari, siapa di sini kalian masih bernapas pagi hari waktu bangun? Coba angkat tangan. Semua bernapas kan? Nah, dengar baik. Waktu kita bernapas tadi pagi, Tuhan kasih waktu 24 jam sama kita. Dan 24 jam itu hari ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita pakai itu apa 24 jam ini? Kita pakai itu apa? Nanti malam waktu sudah habis, waktu kita mau tidur, coba pikirkan. Tadi satu hari ini aku udah ngapain aja ya? Karena firman Tuhan katakan setiap orang
kamusnya di dalam Alkitab, masing-masing bertanggung jawab. Waktu yang Tuhan kasih dikelola dengan baik. Yang kedua, tanggung jawab terhadap apa? Tanggung jawab atas talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yuk. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, ini kan ada 14 sampai 30, ada 6 ayat. Kita baca ganti-gantian ya. Saya ayat 14, teman-teman ayat 15. Jadi masing-masing kita dapat 3 ayat. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lainnya 1, masing-masing menurut kemampuannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbagi dan berjual dan berlaba. Ya, ternyata saya salah dengan ayat ini ya, 16 ayat. Kita lompat ke tadi yang sudah memperoleh 5 ya. Nah, kita belajar dari yang sudah memperoleh 5. Kemudian saya ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan berlaba 2 talenta lalu menyembunyikan kemampuannya. Yuk, kita lompat ke ayat yang ke 21. Saya baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Stop dulu. Ini ayat 21 ini yang Tuhan katakan Tuannya katakan kepada hamba-hamba yang melipat gandakan talentanya. Nah, kita lompat ke ayat 24. Anak-anak muda baca. Ini ayat 24. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang bijak, yang menuai tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah ini. Tanah ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka kata Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menyimpan tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, saya baca lanjut di ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30. Dan campak hamba yang tidak mempunyai itu dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan berkata. Nah, di sini kita membaca tentang contoh orang yang mengelola talentanya dengan benar, artinya orang yang bertanggung jawab sama talenta yang Tuhan kasih. Ada 5 menjadi 10, ada 2 jadi 4. Coba perhatikan. Tuannya itu nggak mempersoalkan kok sedikit kali. Ada yang jadi 10, ada yang jadi 4. Dia nggak persoalkan itu. Setiap orang yang mau melipat gandakan, mengerjakan, dia puji. Tapi orang yang nggak mau mengerjakan, dia murka. Yang dilihat sama tuannya di sini adalah ada nggak hatinya untuk bertanggung jawab sama talentanya. Jadi bukan soal jumlahnya, jadi bukan soal banyak-banyaknya, jadi bukan soal bagus-bagusan, tapi ada nggak hatinya bertanggung jawab. Begitu juga dengan kita. Kita sudah dikasih Tuhan talenta. Tuhan mau kita bertanggung jawab atas talenta itu. Kita kelola, kita kembangkan.
orang, menyambut orang, semua harus dipakai. Itu yang kedua, tanggung jawab atas talenta. Yang ketiga, tanggung jawab atas komunitas. Komunitas itu apa, Kak? Komunitas itu lingkungan gereja, lingkungan sekolah. Pernah nggak di sekolah kalian dengar ada orang yang hidupnya itu jadi beban, nggak pernah mau bertanggung jawab? Jadi kalau ada kerja kelompok, ya, saya percaya di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Tapi di luar sana ada. Jadi kalau ada kerja kelompok di sekolah, teman-temannya semua ngerjain, sibuk, dia santai aja. Nanti pada waktu hari H, semua teman-temannya dapat nilai, dia nggak dapat nilai sendiri. Nah, ternyata tanggung jawab itu juga Tuhan mau atas komunitas, atas kelompok. Di mana Tuhan taruh kalian hari ini? Siapa yang punya kelompok? Coba enggak? Ada yang punya komunitas? Sekolah, kelompok belajar, kelompok buat konten, itu kelompok kan? Coba, ada kelompoknya? Tanggung jawab di kelompok masing-masing. Jangan nanti waktu disuruh buat konten yang lain aja sibuk, yang satu santai-santai, ya kan? Mana konten kelompok kalian? Yang lain aja sibuk ini, yang satu lain nggak ada seperti itu. Amin. Semua harus sibuk. Kak, ini idemu Kak. Kak, kita buat seperti ini ya Kak. Walaupun itu belum tentu sebagus teman kita, tapi paling tidak kita ada reaksi, ada hati. Itu tanggung jawab atas kelompok, atas komunitas. Nah, kita buka 1 Petrus 4 ayat 10 ya, satu orang baca. 1 Petrus 4 ayat 10. Satu orang baca, yang udah dapat yuk adik. 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Iya. Inilah tanggung jawab atas komunitas dan pelayanan. Kita disuruh melayani teman-teman kita. Oh, enak kali lah dia dilayani. Berarti tugas cuci piring yang dibuat Kak Ade itu bagian dari melayani orang lain nggak? Melayani orang lain kan? Betul? Ngelipat ya, nyusun bangku, bersihkan gereja, itu bagian dari melayani orang lain. Yang ibu-ibu dikasih jadwal masak sarapan setiap hari Minggu, itu bagian dari melayani orang lain. Kalau anak mudanya kan jadwalnya mencuci piring, kalau yang ibunya dikasih jadwal untuk masak atau bawa makanan. Nah, kita belajar tanggung jawab dalam komunitas ini. Kalau semua anak-anak yuk ini mengerti tanggung jawab ini, maka hidup kita akan damai sejahtera, pelayanan kita akan berjalan dengan baik, dan kita sendiri akan menerima berkat. Ayo berlomba-lomba untuk bertanggung jawab. Amin. Ayo berlomba-lomba. Jadi kalau ada jadwal cuci piring lah, tanggung jawab dalam pelayanan. Tadi firman Tuhan katakan layanilah seorang akan yang lain. Tuhan katakan kita disuruh melayani orang lain, bukan engkau saja yang dilayani. Enggak, kita melayani orang lain. Amin. Nah, lanjut. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Tadi sudah ngerti ya, tanggung jawab atas diri sendiri, atas waktu, atas talenta, dan atas komunitas, atas kelompok. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab itu sudah pasti yang pertama disiplin. Contohnya Daniel. Disiplin dalam doanya. Tadi pagi saya bilang sama anak saya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah Daniel. Kita belajar dari Tuhan kita. Tuhan kita itu disiplin loh. Kok bisa kakak bilang Tuhan itu disiplin? Iya, setiap hari jam berapa dia terbitkan matahari? Jam 6. Bayangin kalau Tuhan itu bukan nggak disiplin. Kadang dia terbitin jam 9, kadang dia terbitin jam 12. Ribet nggak dunia ini? Tuhan itu pribadi yang disiplin. Ya, nggak usah dulu manusia, Tuhan aja disiplin. Jadi orang yang bertanggung jawab itu sudah pasti disiplin. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab itu jujur dan dapat dipercaya. Contohnya Yusuf. Bisa dipercaya. Kamu nanti besok hari Sabtu dan minggu depan tugas kamu bawa
bawa icebreaker ya? Iya Kak, bisa dipercaya. Berarti dipersiapkannya icebreakernya, ya kan? Bukan besoknya mau hari Minggu baru sibuk pantang-panting, cari hadiah, sibuk. Itu nggak disiplin. Dapat dipercaya apa yang diserahkan kepadanya dikerjakan dengan baik. Oh jadi besok kamu bawa icebreaker, siap. Jadi minggu depannya dia langsung datang bawa icebreaker, hadiah, semua ada di sini. Bisa dipercaya. Contohnya Yusuf. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab itu, nah ini yang penting. Dek, ciri-ciri orang yang tanggung jawab itu punya inisiatif. Bilang inisiatif. Orang yang bertanggung jawab itu nggak selalu harus disuruh-suruh. Nah, ini introspeksi kita masing. Kalau kita masih terus disuruh-suruh, di rumah masih terus disuruh sama orang tua, tandanya kita belum inisiatif. Masih harus terus disuruh kerjakan PR, masih terus harus disuruh, apalagi susun roster. Itu belum punya inisiatif. Itu belum tanggung jawab. Amin. Ya, jadi kalau hari ini ada yang merasa tersentuh, tersinggung dengan khotbah ini, tandanya Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mau kalian berubah. Capek kali nanti hidup kita loh. Capek kali kita nanti sekolah tiap hari, ya kan? Habis waktu, ya kan? Tapi kalau kita nggak punya inisiatif, kita bukan orang yang bertanggung jawab, kita nggak bisa menerima berkat Tuhan dalam hidup kita. Tanggung jawab itu apa? Inisiatif. Nggak perlu terus-terusan diingat-ingatin, nggak perlu terus-terusan disorong-sorong, nggak perlu terus-terusan ditarik-tarik. Inisiatif. Oh besok aku mau sekolah ya, apa yang harus aku siapkan? Aku mau pelayanan, apa yang harus aku siapkan? Amin. Inisiatif. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, berani menanggung resiko. Contohnya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berani menanggung resiko. Kalau mereka tetap beribadah, mereka dicampakkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka bertanggung jawab. Berani menanggung resiko. Mungkin dalam perjalanan hidup kalian, kadang-kala karena kalian tidak bertanggung jawab, kalian harus menanggung resiko dengan baik. Jadilah orang-orang yang berani menanggung resiko. Hadapi. Pernah di sini dapat konsekuensi karena tidak tanggung jawab? Ada yang pernah ngalamin? Lupa bawa topi waktu upacara, disuruh berdiri. Itu kan konsekuensinya kan? Apalagi harus berani. Jangan jadi orang yang lari dari resiko. Berani. Nah, bertanggung jawab itu berani menanggung resiko supaya belajar dari keteledorannya, supaya belajar dari kelalaiannya. Itu ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Disiplin, jujur, dapat dipercaya, punya inisiatif. Jadi nggak ada lagi nanti di tempat ini yang harus terus didorong-dorong, harus terus diingatkan tugasmu, PR-nya, atau apa lagi pelayanannya. Di sekolah minggu mungkin ada bagian gulung tikar, nggak mesti. Sudah muncul secara langsung, muncul secara otomatis inisiatif dan berani menanggung risiko. Yang terakhir, apa itu berkat dari tanggung jawab? Tadi kita sudah baca, sebenarnya berkatnya itu ada tertulis di ayat yang kita baca tadi. Ya, yang pertama berkatnya itu adalah dipercaya hal-hal yang lebih besar. Amin. Nah, coba tadi kita lihat di tadi yang kita coba Lukas 16 ayat 10, buka satu orang. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi
Jadi gini, kuncinya ini Tuhan mau bilang gini loh. Ini aja simpel. Ku kasihlah dulu kau hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang kayaknya remah-remah rengginang. Kalau kamu setia sama hal-hal yang remeh-temeh ini, yang kelihatannya gak ada artinya ini, baru ku kasih hal-hal yang besar. Tuhan sedang ngomong gitu. Bahasanya tuh begitu. Jadi kalau kita setia dalam hal-hal yang kecil, yang kelihatannya remeh, yang kelihatannya gak ada artinya, kalau lulus baru Tuhan kasih hal yang besar. Berapa kali kita sudah dengar cerita tentang Daud? Dari mulai sekolah minggu sampai hari ini kita sering dengar cerita Daud, bagaimana Daud diangkat jadi raja. Ingat, sebelum dia jadi raja, dia itu jadi apa? Gembala 2-3 ekor kambing domba. Nggak langsung jadi raja Daud itu. Gembala 2-3 ekor. Siapa yang lihat? Adakah pemimpin yang lihat? Adakah raja yang lihat? Yang lihat mungkin temannya sesama gembala. Daud, aduh, gimana dombamu hari ini? Udah makan kenyang? Namanya sesama gembala pasti ngobrol dong. Tapi di balik itu ternyata ada mata yang sedang mengamat-ngamati Daud. Karena Daud tanggung jawab. Tuhan percayakan Daud untuk memimpin bangsa yang besar. Belum tertutup waktu, belum terlambat waktu. Kalau hari ini kau memimpikan hal-hal yang besar, engkau rindu untuk kau mengalami hal-hal yang besar, engkau punya cita-cita mimpi yang besar, belum tertutup waktu. Buktikan sama Tuhan hari ini tanggung jawab dalam hal-hal kecil. Buktikan sama Tuhan hari ini integritasmu terhadap hal-hal yang kecil. Amin. Karena ada mata yang sedang mengawasi itu. Tuhan tuh gak pernah berbohong dengan hukum yang dia buat sendiri. Ini ketetapan yang Tuhan buat sendiri, yang Tuhan gariskan. Tuhan bilang siapa yang benar dalam hal kecil pasti benar dalam hal yang besar. Di kitab tadi yang kita baca di Matius 25, Tuhan itu bilang sama hamba yang mengembangkan talentanya, karena engkau bisa dipercaya, aku akan percayakan kepadamu hal-hal yang lebih besar. So jangan melihat apapun hari ini yang kau pegang, apapun hari ini yang kau kerjakan, kau pandang itu dengan sebelah mata. Kayak gini ya, gak ada yang lihat, kecil. Tuhan melihat. Dan kalau waktunya Tuhan rasa sudah cukup, kau akan dikasih hal-hal yang besar dan kau akan heran dengan ketakutan. Yang kedua, apa berkat dan tanggung jawab? Hikmat dan kekuatan. Jadi orang yang bertanggung jawab, orang yang mau kerja itu, orang yang mau bertanggung jawab itu, Tuhan kasih kekuatan. Siapa yang di sini pelayanannya kayaknya banyak kali sepanjang minggu, kayaknya badannya capek, kali lelah, tapi akhirnya dia sanggup juga mengerjakan. Pernah alami itu? Udah sekolah, udah kerja, tapi harus bertanggung jawab pelayanan, kayaknya badannya capek, tapi tiba-tiba dia sanggup bisa. Ya, ini saya nih sedang puasa, kayaknya tadi dari rumah lemas sekali ya. Gimana mau korban di depan anak yuk? Kita kan sedang puasa 40 hari. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Tadi waktu duduk tuh rasanya perut melilit-lilit karena jam 9 kan, lambungnya udah minta makan. Pernah ngerasa perutnya nyesel kalau nggak diisi? Saya alami mual, kayak mau ke belakang, kayak mau pup, tapi nggak ada pupnya. Saya doa Tuhan kasih kekuatan. Orang yang mengerjakan tanggung jawab akan Tuhan kasih kekuatan untuk mengerjakan. Dan yang terakhir, apa berkat dari tanggung jawab? Keberhasilan. Kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, miliki tanggung jawab. Berhasil dalam masa depan, miliki tanggung jawab. Amin. Kita butuh firman Tuhan pada hari ini. Jadi tanggung jawab itu adalah kesetiaan mengelola hidup, mengelola waktu dan talenta. Bahkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itulah tanggung jawab. Dan firman Tuhan katakan setiap orang harus bertanggung jawab di hadapan Allah, pribadi lepas pribadi. Satu hari kelak kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan.
Mari sesaat renungkan kehidupan kita hari ini. Kalau engkau merasa bahwa dirimu masih kurang dalam tanggung jawab, hari ini katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, orang yang punya inisiatif. Pertobatan itu bukan berbicara tentang hal-hal yang besar saja. Engkau bertobat dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil, hidupmu berubah, itu adalah pertobatan. Kalau selama ini engkau orang yang kurang inisiatif, harus selalu disuruh-suruh, harus selalu diperintah-perintah, bahkan harus selalu dimarah sama orang lain, sama orang tua, sama pemimpin. Hari ini datang sama Tuhan, katakan ampuni aku Tuhan. Pulihkan hatiku, berikan aku hati yang bertanggung jawab. Daud mengalami proses hidupnya, dari mulai dia gembala kambing domba sampai dia menjadi raja. Itu dimulai ketika dia remaja seperti kalian. Itu dimulai ketika dia masih muda seperti kalian. Itu dimulai ketika dia masih muda melihat. Tidak ada orang yang melihat, tapi ternyata ada mata yang memperhatikan Daud. Anak-anak muda hari ini, ketika kau masih muda, selama kau masih muda, kau masih punya waktu bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Sebab kau akan kagum dan terheran-heran ketika pengangkatan Tuhan tiba atasmu, ketika promosi Tuhan tiba atasmu, kau akan terkagum dan terheran. Minta hati yang bertanggung jawab pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Matikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam roh jiwa kami. Biar kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab di